Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Dayura Dalida Yulia, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Celaka Benang Merah Ciremai. Gimana sih Van, kok bisa ketinggalan? Ya maaf, gue kira udah lu bawa tadi. Maafin gue. Insya Allah kita gak akan kekurangan minum. Bukan masalah gak bakal kurang minum apa enggak. Itu Tupperware punya nyokap. Kalau hilang gimana? Gadis di hadapanku, Cindy, sekaligus kekasihku, terus marah karena aku yang tidak sengaja tidak membawa botol minumnya, sehingga membuat Tupperware yang katanya punya ibunya itu tertinggal di base camp. Karena aku pikir ketika aku keluar dan dia masih di dalam bersama yang lain, Tupperware itu dia bawa dan masukkan ke dalam tas carrier-nya, sebab botol itu berada tepat di samping tasnya. Gue ganti kalau sampai hilang. Udah jangan marah lagi, kita mau muncak cermai loh. Sebelum gue keluar, gue udah minta tolong ke lu bawain kan? Emangnya lu gak denger? Gue denger, maaf gue lupa. Iya, ribet mulu. Susi tiba-tiba datang dan menepuk kedua pundakku sehingga aku yang tidak siap sedikit terdorong ke depan menubruk Cindy, lalu tidak sengaja menginjak kakinya. Apaan sih nginjek-nginjek, sakit tau gak? Refleks Cindy balas mendorong dadaku sampai aku mundur beberapa langkah. Maaf, gak sengaja, kataku lagi sembari memegangi satu tangannya sebelum dia menarik tangannya kembali tidak mau disentuh. Membuat Susi yang tadinya mengagetkanku merasa bingung lalu diam. Cindy berjalan meninggalkan aku dan Susi, kemudian ke teman yang lain. Ngapain Van kok Cindy sampai marah kayak gitu? Gue gak sengaja lupa bawa botol minumnya di base camp. Katanya itu punya nyokapnya. Ya elah, kayak bocah aja. Takut dimarahin nyokap gara-gara Tupperware hilang. Aku tidak menanggapi perkataan Susi yang terakhir dan berjalan menghampiri Cindy juga teman yang lainnya di pos Cibunar. Sebelum ini kami berdua memang sering terjadi perdebatan. Mungkin lebih tepatnya Cindy yang terlalu mempermasalahkannya, seperti masalah-masalah kecil yang aku telat balas chat lebih dari 5 menit, atau masalah sepele yang seharusnya bisa dibicarakan baik-baik dan tidak harus marah-marah seperti itu. Sudah selama 1 bulan kami seperti sekarang. Jadi ini bukanlah perdebatan yang serius untuk pertama kalinya selama 1 bulan ini. Sekitar jam 11 siang kami sampai di pos Cibunar mengisi botol-botol minum yang sempat kosong, karena digunakan saat di base camp, sebab hanya di pos inilah mata air satu-satunya sebelum mulai muncak. Selama di pos ini Cindy seperti benar-benar menghindar, tidak mau didekati. Bahkan saat aku ingin menggawanginya saat mulai naik, dia begitu cuek dan tidak mau, memilih berjalan di barisan kedua dari depan, sedangkan aku berada di barisan ke-10 paling belakang. Sekitar pukul 1:30 lebih kami baru sampai di pos kandang Amis. Di sana bukan hanya kami bersepuluh saja, tetapi banyak juga pendaki-pendaki lain yang turun, dan beberapa orang yang sama tengah naik tapi tertinggal oleh rombongan. Aku berjalan menghampiri Cindy yang baru saja duduk di batu yang rendah dan tengah selonjor. Dia mengipasi wajah dengan tangan, seolah angin dari gerakan tangannya akan menghilangkan gerah yang dirasa. Susi, Dita, Anwar, Ella, dan Ulwat duduk bergerombol, sedangkan Cipto dan Bagas berjongkok sembari minum dan menyulut rokok. Ella datang bersama Cindy, mereka satu kerjaan, sedangkan Ulwa, Susi, dan yang lainnya datang bersamaku ke base camp. Kami berdelapan adalah teman kerja yang kebetulan cuti karena tempat kerja sedang direnovasi diperluas.
Meski begitu kita semua sudah cukup saling akrab karena sebelum keberangkatan sudah mulai akrab dalam grup chat WA. Di sini yang sering muncak adalah Cipto dan Anwar. Aku dan Bagas hanya sesekali, mungkin 1 tahun sekali atau 2 kali. Belum ahli dalam pendakian. Sementara bagi Dito, Rudi, Susi, Cindy, dan Ulwa juga Ella, ini adalah pendakian pertama mereka. Entah hanya perasaanku saja, mungkin Cindy sengaja duduk memisah diri. Aku duduk di sampingnya sembari memberikannya minum dari botol yang aku bawa. Dia menerima tanpa berkata dan meminumnya. Seperti yang lain, kami beristirahat. Aku menyulut rokok. Baru 2 kali hisapan Cindy mengomel. Ngertiin gue, kayak gue capek. Sesek baru juga istirahat. Lu malah ngerokok. Kalau mau ngerokok jangan deket gue. Sana agak jauh. Tak ku jawab sepatah kata pun, langsung kumatikan rokok di jari dan ku lempar asal saat aku pastikan sudah benar-benar padam. Aku memilih mengalah dan selalu begitu. Meski dalam kondisi marah, Cindy tidak banyak menolak perhatian yang aku berikan. Hanya memang aku tidak mendapatkan belasan sikap yang baik seperti senyumnya. Sejak dari bawah yang aku lihat hanyalah wajahnya yang jutek dan dingin. Tidak jarang aku merasa bahwa aku hanya mengganggunya. Sekitar jam 3 kami mulai melanjutkan perjalanan lagi. Seperti awal, dia kembali berjalan di barisan kedua dari depan di belakang Ulwa. Sedangkan aku kini beralih di barisan ke-9 karena Cipta yang meminta berjalan paling belakang supaya agak santai berjalan. Namun tiba-tiba Cindy yang di depan sana berteriak, "Yang paling belakang ngalangi jalan." Sontak mereka yang berada di barisan depan sesekali menoleh ke belakang sambil tertawa ringan, memastikan siapa yang berada di paling belakang termasuk Cindy. "Loh, Mas Cipto ternyata... Maaf, aku kira dia." "Lah, kenapa emangnya?" Enggak apa-apa." Aku terdiam terus berjalan, tapi perkataan Cindy sempat membuatku kepikiran. Apa maksudnya yang paling belakang ngalangi jalan? Lalu ketika dia mengecek yang paling akhir adalah Cipto, dia meminta maaf dan berkata, "Aku kira dia, jadi maksudnya adalah dia itu aku. Karena yang paling belakang sebelumnya adalah aku, namun apa maksudnya aku menghalangi jalan? Jalan siapa dan siapa yang aku halangi?" Terlepas dari pikiran yang terus bertanya apa maksud Cindy berkata demikian, aku yang tidak mau tambah masalah terus diam dan menyimpan pertanyaan itu untuk nanti. Untuk kutanyakan di saat sekiranya waktu sudah pas dan Cindy bisa kuajak bicara baik-baik. Saat sedang berjalan menuju pos Pangalap, terdengar sayup-sayup kecil azan asar yang terbawa angin. Lagi azan, berhenti dulu bro, bentar," kata Kang Cipto di belakangku. Kami seketika langsung berhenti. Aku berkecak pinggang sambil mengusap keringat di pelipis menggunakan punggung tangan. Kulihat beberapa orang di depan sempat duduk, termasuk Cindy. Dia meminum air yang aku berikan waktu istirahat di pos kandang Amis. Sembari menetralkan pernapasan, tanpa gerakan yang kusadari, aku menengadah dan melihat burung gagak tengah hinggap di salah satu dahan pohon. Kupandangi gagak itu agak lama, sampai angin mulai lewat dan membuat wajah juga area leher menjadi lebih segar. Aku beralih duduk karena kulihat yang lain semuanya sudah duduk. Menyulut rokok santai sampai Cipto yang duduk di tanah yang lebih rendah dariku berbisik bertanya, "Ada masalah apa sama Cindy?" Aku meludah karena tenggorokanku terasa kering. Sebelum ku jawab pertanyaan Cipto, ku basahi dulu tenggorokanku dengan minum. Marah dia gara-gara gue nggak sengaja lupa ninggalin botol minumnya di base camp. "Ini dicermai, lu usahain jangan sampai kebawa emosi di sini ya." Nggak dicermai aja sih, dimanapun kita nggak seharusnya bawa masalah pribadi ke tempat orang kan. Aku mengerti maksudnya. Sebagai tanggapan aku mengangguk. Lalu kulihat Cindy tengah mengobrol bersama Ulwa dan yang lainnya. Tertawarannya entah apa obrolan mereka. Sebenarnya gue emang udah ada mungkin 1 bulan hubungan gue udah nggak sehat sih. Aku sedikit membagi cerita tentang keluh kesahku tentang hubungannya. Aku rasa tidak senyaman dulu, dimana Cindy yang sering sekali terlalu terbawa emosi dalam hati kecil. "Apa enggak karena dia tahu lu sama Ulwa pernah deket?" Kayaknya nggak karena itu deh. "Oh, kirain aja dia tahu jadi ngaruh sama hubungan kalian. Soalnya sebelum lu mulai pacaran sama Cindy, lu sempat deket sama Ulwa kan?"
Kalau iya karena itu nggak mungkin Ulwa sama Cindy akrab kayak gitu. Lu lihat sendiri. Kataku sembari menggerakkan rahang ke arah duduknya Cindy dan Ulwa juga yang lain tengah mengobrol serius. Kami sedikit bergeser menepi kala ada beberapa orang yang naik. Punten teh, kami duluannya. Kata salah satu dari mereka, lalu kami tersenyum dan mengiyakan, membiarkan mereka lewat. Tak lama setelah orang-orang itu lewat, datanglah serombongan monyet yang jumlahnya mungkin lebih dari 10 ekor. Gadis-gadis itu sepertinya mulai takut, terlihat dari cara refleks mereka yang tiba-tiba bangun dan bersembunyi di balik tubuh yang lain. Ayo lanjut, ayo. Biar cepat sampai tempat campnya, kata Anwar. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali. Sekitar setelah asar terlewat cukup lama barulah kami sampai di pos pengalap. Kami memutuskan untuk terus berjalan karena sebelumnya sudah beristirahat. Di sana aku melihat burung gagak lagi, namun kali ini burung itu terbang dan hinggap dari dahan ke dahan memutar. Lebih tepatnya mungkin memutari kami. Aku menampar pelan pundak Cipto. Dia melihatku dengan tanya, "Lu lihat, gue dari tadi merhatiin gagak itu terbang. Kok kayak ngelilingin kita ya?" Cipto menoleh ke arah yang ditunjuk lalu terdiam beberapa detik. Udah biarin, namanya juga burung. Suka-suka dialah, mau terbang kayak gimana. Cipto terkekeh pelan dan meraih kedua lenganku mendorongku berbalik agar lanjut berjalan. Sebab karena itu kami tertinggal beberapa meter di belakang mereka yang berjalan lebih dulu. Tiba-tiba saja aku memikirkan sikap Cipto yang sempat terdiam sesaat kala mengamati burung gagak itu. Terkadang sesuatu kebenaran sengaja diplesetkan atau dibuat salah hanya karena kenyataan sebenarnya. Kurang enak dikatakan dalam situasi tertentu. Seperti ketika gelas yang sedang dipegang tiba-tiba saja jatuh, lalu kau membohongi diri berkata bahwa kau menggenggamnya tidak erat. Padahal batinmu memikirkan hal sesuatu yang sama sekali tidak kau mau pikirkan. Ketika biasanya saat waktu menjelang maghrib alam sekitar masih bisa dilihat dengan jelas. Beda halnya jika berada di hutan belantara seperti ini. Ditutupi oleh pepohonan tinggi semak yang tebal di sisi kiri kanan. Saking tebalnya sampai tidak akan mengira ketika kaki menginjak ke sana, kaki akan tenggelam sampai lutut. Saat itu pun kami sudah memakai headlamp karena rasanya sudah tenggelam oleh gelapnya alam di pos Bapak Tere. Cindy yang berjalan lebih dulu tiba-tiba berhenti. Lah kok berhenti mbak? Ayo jalan lagi, kata Ulwa. Mereka berdua seumuran, namun Ulwa memanggil Cindy dengan mbak hanya karena agar terlihat lebih sopan pada orang yang belum lama ini dikenal. Cindy menepi, tersenyum dan menggeleng sambil menyuruh Ulwa untuk lebih dulu. Duluan aja mbak Ulwa. Tanpa dikata pun, teman-temanku sudah paham bahwa Cindy sengaja menungguku. Terbukti ketika Bagas yang berjalan di hadapanku melewatinya, ia langsung mengambil posisi berjalan di belakangnya. Aduh, Cindy tersentak dan langsung duduk sambil meringis. Aku kaget dan ikut memegang kakinya. Kenapa? Kaki gue Van keseleo. Cipto yang masih berjalan di belakangku ikut berhenti. Begitu juga mereka yang sudah berjalan lebih dulu. Melihat ke arah kami bertanya ada apa sambil berpegang batu. Lo masih bisa jalan kan? Aku mulai panik kalau sampai dia tidak bisa berjalan, maka kami pasti akan harus menunggu kakinya agak sedikit membaik. Aku berlutut dengan susah memijat kakinya. Kasih minum dulu bro, Cipto berkata sambil terus menyenterkan cahaya headlamp ke arah kami. Langsung ku beri minum gadis itu sambil terus memijat kakinya. Sekarang gimana? Udah enakan. Lu jalan di depan biar gue yang paling belakang, ya? Kataku pada Cipto. Dia mengerti lalu jalan kemudian berhenti lagi setelah melewati Cindy. Aku berusaha menolongnya untuk bangun. Kuulurkan tangan sambil kupegangi tangannya juga. Namun tiba-tiba saja aku terkejut saat Cindy yang berusaha bangun menarik tanganku kencang dengan sentakan. Posisiku saat itu tidak begitu memperdulikan keseimbangan karena asal tidak ada yang menyenggol pasti aku tidak akan jatuh atau kepleset. Karena kami berhenti di dataran yang lumayan miring dan penuh batu, akibatnya aku jatuh berguling. Terdengar teriakan kaget dari yang lain. "Ya Van, astagfirullah!"
Saat aku berhasil selamat karena ada batu yang menahan gerak laju tubuhku, kalau tidak ada itu mungkin aku sudah jatuh ke bawah. Cipto, Anwar, dan Bagas mereka berusaha turun dengan cepat menggapai tas karirku, menarik tangan juga kerah baju belakang leherku. Van, lu gak apa-apa? Gak apa-apa, War. Ulwa, Ella, dan Susi di atas sana tidak henti-hentinya mengucap syukur, sedangkan Cipto dan Bagas juga Anwar menunjukkan raut wajah lega setelah kepanikan. Bagas membuka botol minum lalu menarik tanganku lalu berkata, "Tangan lu bersihin dulu." Bagas menyiramkan air ke luka di bagian sikut yang cukup panjang dan lecet yang lumayan. Rasa perih bercampur dingin terasa saat Bagas membersihkan tanah yang menempel di tangan. Lu beneran gak apa-apa kan? Masih kuat? Aman-aman. Aku mengangguk sambil membersihkan debu yang menempel di baju dan celana. Masih sedikit syok karena hampir saja aku celaka. Andaikan saja batu itu tidak ada, mungkin bukan sikutku saja yang terluka. Cindy yang sudah berdiri diam memperhatikan tiba-tiba saja memelukku. Maafan gara-gara gue. Aku yang dipeluk hanya dia menepuk punggungnya dengan tatapan datar. Masih di tempat yang sama, tempat di mana aku jatuh, Cipto dan Anwar tampak berpandangan lalu mereka ngobrol berdua dengan Bagas yang mendengarkan. Aku hanya melihat mereka tidak bisa bergerak lantaran pelukan Cindy belum juga dia lepaskan. Beberapa saat mulai tidak nyaman dan malu menjadi tontonan, walau mereka pasti akan paham apa yang tengah Cindy rasakan, yaitu khawatir pacarnya hampir saja merusut turun dan celaka lebih parah. Akan tetapi mereka tidak tahu aku mulai merasakan pikiran yang begitu liar. Udah, gue gak apa-apa. Kupaksa lepas pelukannya secara perlahan lalu kulihat wajahnya sejenak, kemudian firasatku berkata sesuatu. Aku harap itu hanya pikiranku saja dan sebenarnya memang tidak seperti itu. Ini kita terusin lagi apa kita turun aja? Yevan udah kayak gini loh. Gimana baiknya aja Bang Anwar, kalau misalkan diterusin Yovan kayaknya gak akan kuat. Ulwa menyaut dalam gelap ini dengan semua cahaya headlamp yang mengarah ke arahku. Bisa kulihat ada kekecewaan dan kesal tertahan dari raut wajah Cindy. Seolah aku bisa membaca pikirannya bahwa hanya karena kecelakaanku liburannya mendaki Ciremai gagal lantaran tidak sampai puncak. Gue gak apa-apa, kita lanjutin aja. Sayang banget udah sampai sini kita. Jangan ambil resiko, Van. Iya, liburan kita bisa kapan-kapan lagi. Sekarang semuanya tertuju padaku menunggu keputusan pasti. Sedangkan aku beberapa kali melihat wajah itu, sorot mata itu yang bila aku mengiyakan pendakian sampai sini, maka setelahnya dia akan menyalahkan semua sepenuhnya padaku. Enggak, serius enggak apa-apa. Akhirnya kalimat itu yang kuucapkan. Aku tahu semuanya sangat ingin sekali sampai puncak. Aku tak mau hanya karena mereka memendam rasa kekecewaan lantaran tidak bisa melihat bunga Edelweiss. Aku cukup bersyukur dalam posisi ini bisa kulihat bahwa mereka tidaklah egois, tidak mementingkan keinginan sendiri dan peduli pada sesama. Walau jika ku iyakan, aku yakin mereka tidak akan apa meskipun harapan mereka kembali terpendam. Mengingat rencana ini sudah kami atur lama dan begitu matang, ku pikir mereka tak layak ku kecewakan. Termasuk pada gadis di dekatku ini, dia terus memandangiku seperti memberi harapan bahwa kami harus tetap lanjut. Yakin, Van? Yakin, Cip. Serius, udah kita lanjut lagi, tinggal satu pos lagi ke tempat camp. Akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan lagi bersama senyum lega yang tenggelam dalam gelap gadis itu. Tapi jelas aku bisa melihatnya dari pias cahaya yang ada. Meski bukan hanya aku saja yang tahu bahwa dalam pendakian secara kasar bisa dikatakan kontrak mati. Itulah sebabnya, kejadian sekecil apapun kami menganggap itu adalah sebuah pertanda dan isyarat dari alam. Aku mengerti alasan Cipta dan Anwar juga yang lainnya sempat meminta pendapat untuk turun atau lanjut. Karena kejadian tadi seakan memberitahu kami untuk terus hati-hati atau untuk bersiap pada sesuatu yang akan datang. Tepat setelah langkah kami terus melaju menuju puncak alias menjemput kemisteriusan itu. Semoga ini hanya firasatku saja.
Sekitar kurang lebih pukul 8:30 kami akhirnya sampai di pos camp Sanggabuana. Di sana lumayan ramai dari para pendaki-pendaki yang sudah dulu sampai. Ada yang masih berada di luar. Ada pula yang tendanya sudah tertutup rapat, penghuninya sudah lelap. Kami beristirahat beberapa saat sampai akhirnya membagi tugas siapa saja yang memasang tenda dan siapa yang menyiapkan makanan. Jujur aku pun sudah sangat lapar. Ulwa, Cindy, Cipto, Susi, Ella menyiapkan makan malam. Cipto terpaksa harus ikut turun tangan karena mereka semua belum pernah melakukan masak di alam liar seperti ini. Sisanya mendirikan 5 tenda. Pada pukul 10 makan malam sudah selesai, kami semua makan. Dari kejadian aku jatuh sampai acara makan selesai, aku sama sekali belum bertegur sapa dengan Cindy. Dia pun tampaknya asik dan terlihat senang, sementara aku entah kenapa terasa sungkan. Kami tidak langsung tidur, tetapi mengobrol lebih dulu. Sengaja aku duduk di sisi Cindy, kami duduk mengumpul melingkar. Mas, Mbak, masuk dulu ya. Ya bang. Beberapa pendaki sempat pamit untuk tidur lebih dulu pada kami dan mengingatkan agar segera tidur supaya besok semangat untuk melakukan summit. Tangan lu gimana? Gak apa-apa, aman, Dit. Ada yang sakit gak selain itu? Amanul. Tertangkap olehku, pendar mata Ulwa tampak khawatir, berbeda dengan Cindy yang sepertinya tidak peduli. Kadang sedikit drama dalam hati, bertanya sendiri begitu berartikah botol minuman itu sampai dia semarah ini? Atau apakah aku yang sudah tidak begitu berarti lagi? Semua ku tekan dalam hati, berpikiran positif dan percaya bahwa setelah turun akan mulai memperbaiki hubungan ini lagi. Siapa itu? Tanyaku setelah baru sadar kalau Cindy yang sedang menggeser-geser galeri, jarinya sempat berhenti menggeser pada salah satu gambar cowok yang tidak aku kenal dan tidak pernah kulihat. Dia langsung mematikan layar ponselnya, menyimpannya dalam saku jaket. Bukan siapa-siapa. Coba buka lagi, gue mau lihat. Bukan siapa-siapa, Van. Obrolan pelan kami tidak terlalu berpengaruh pada obrolan teman-teman yang lain. Terkecuali Ulwa yang beberapa detik sempat aku tangkap mata dia melirikku dan Cindy secara diam-diam. Pada jam 11:30 malam kami memutuskan untuk tidur, bersiap akan summit. Cindy aku lihat masuk ke tenda yang sama dengan Susi. Bro, temenin gue. Aku merasa dadaku ditepuk-tepuk ringan, segera aku buka. Temenin gue? Kemana, War? Berak? Lu gue lagi tidur juga. Ayolah, itu Cipto sama cewek-cewek bikin makanan enak, jadi tadi kalap gue makan banyak. Anwar, cepetan, jangan lama-lama. Aku mengedarkan pandang melihat ke atas pohon-pohon dan menyenter ke semak-semak sekitar. Dingin, sunyi dan menakutkan. Menyadari tidak ada sautan dari Anwar yang tadi tubuhnya tenggelam dalam semak, aku berseru lagi. War, gue tinggal nih. Tak lama Anwar berdiri dan berjalan ke arahku. Lama banget lu. Dia diam, tidak menjawab dan berjalan mendahuluiku kembali ke tempat tenda. Aku mengekor di belakang. Aku berdiri bingung saat melihat Anwar mengambil batang ranting bekas api unggun dari pendaki lain. Ngapain sih War ngambil-ngambil begituan? Dia berbalik dan tersenyum ke arahku, lalu menempelkan ujung ranting yang masih mengepul dan menjadi bara ke tangan kanannya. Membuat tangannya mendapatkan luka bakar. Aku mendelik. Kaget ya? Gak usah macam-macam. Gak lucu, bego. Tiba-tiba saja Anwar memasukkan bara ranting itu ke dalam mulutnya. Berdebar mataku melebar ketika kulihat ranting itu ditelan bulat-bulat olehnya. Sampai tenggorokannya saja terlihat timbul ketika kayu itu tertelan melewati leher. Nafasku memburu tak stabil sampai akhirnya dia tertawa lebih keras lagi menikmati ketakutanku. Hati-hati. Berisik anjir. Anwar menabok lenganku cukup keras ketika refleks aku berteriak, namun aku langsung kebingungan ketika tiba-tiba saja Anwar sudah ada di belakangku. Padahal jelas tadi aku lihat dia berdiri di sisi bekas api unggun di depan kakiku. Lu gue suruh tungguin malah ngilang, tahu-tahu udah ada di sini aja. Sorry, lu kelamaan habisnya.
Pada akhirnya aku memilih merahasiakan apa yang baru saja aku lihat. Awas aja lu, gue tinggalin balik nanti kalau minta gue temenin lu berak. Kalau gitu, gue gak akan minta temenin sama lu. Sekitar jam 3 dini hari, kami semua bangun, membuat sarapan. Sarapan, minum kopi dan teh, lalu mulai untuk summit sekitar pukul 4:30. Air embun yang menempel pada daun-daun tersenggol dan mengenai kulit. Udara benar-benar dingin sampai ke tulang, tidak terbayang bila sedang hujan akan dingin sebagaimana. Setelah melewati pos pengasinan, akhirnya tak lama dari itu bunga-bunga abadi menjadi pemandangan mata yang begitu memuaskan untuk para pendaki. Para gadis tidak henti-hentinya menunjukkan rasa bahagia dan bersyukurnya karena pada akhirnya bunga itu bisa dilihat. Disentuh langsung, tidak seperti sebelumnya hanya bisa menyentuh layar. Cindy yang berada di barisan ke-9 di hadapanku tiba-tiba saja memetik bunga Edelweiss itu. Jangan dipetik, itu nggak boleh. Raut wajah bahagia itu seketika berubah menjadi menatap tajam dan garang. Loh, gue cuma metik segini dikit. Itu segenggam, Sin, banyak itu, nggak boleh. Emang lu nggak baca tulisan-tulisan di bawah tadi? Dilarang metik bunga Edelweiss. Apa sih, rese banget? Dia meremas bunga-bunga di tangan dengan mata memerah berkaca-kaca lalu melemparkannya ke udara. Nih, gue balikin. Membuat bunga-bunga itu jatuh bertaburan mengenai kami bagai hujan. Cindy, gue cuma ngingetin doang. Aku tetap berusaha menjelaskan. Dia berlari sembari mengusap sudut mata, mengejar ketertinggalan dari yang lain. Masih di tempat aku memandanginya, menggelengkan kepala sampai diri mulai tertegun ketika mendadak merinding sekujur tubuh tanpa sebab. Kuperhatikan dari belakang Cindy berjalan cukup cepat menyalip beberapa orang sampai ia memutuskan berjalan di posisi paling depan. Aku memaksa berjalan lagi melawan rasa dingin yang menjalar di seluruh tubuh seperti kesemutan sampai kulit kepala. Berusaha berpikir positif meski pada aslinya aku juga bingung ketika tubuh bereaksi merinding tanpa alasan yang jelas. Kaki bersepatuku menginjak butiran bunga Edelweiss di tanah yang sempat Cindy remas. Terlintas tanya apa yang salah dari ucapanku sampai membuatnya harus menangis seperti aku baru saja mengumpat padanya. Padahal yang aku lakukan hanya berusaha menegur saja. Kupastikan nada bicaraku pun biasa. Heran, jelas-jelas di bawah tadi ada tulisan peraturan yang harus dipatuhi para pendaki. Salah satunya tidak boleh memetik bunga Edelweiss. Mengingat bagaimana dari wajah bahagia itu berubah menjadi tatapan tajam membuatku diam-diam menciptakan tanya yang bermacam-macam. Ditambah ketika aku lihat mata itu memerah, rasa bersalah disusul berselimut rasa kesal. Lantaran seperti apa yang kulakukan di matanya selalu saja salah. Ketika aku jalan sambil menunduk dan akhirnya melihat kaki Bagas hampir menubruknya jika saja aku tidak langsung berhenti. Membiarkan mereka yang di depanku berjalan cukup berjarak, lalu setelahnya baru kulanjut jalan. Kejadian tadi sungguh membuatku merasa tidak nyaman. Pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa mendapatkan jawaban yang jelas. Termasuk kenapa Cindy malah begitu tidak menyenangkannya di pendakian ini. Harapanku sebelumnya ingin merasakan bahagia bisa mendaki bersama pacar, malah justru kurasakan hubungan yang seolah merayap ke ujung atas gunting yang tajam. Sialnya, malah aku yang merasa jadi pelaku masalahnya. Padahal aku tidak berbuat apapun yang menurutku salah. Hembusan nafas yang berat dan panjang keluar dari mulutku. Ngapa, Van? Bagas menoleh dan sedikit terkekeh yang mungkin tidak sengaja mendengar. Aku berhenti berkecak pinggang dan ikut tertawa kecil. Capek gue. Benar, aku lelah. Lelah dalam hal yang tidak sama dengan arti kata lelah yang kumaksud pada Bagas. Semakin mendekati puncak, hari sudah semakin terang, semakin dingin, semakin tidak ada pohon. Hanya ada tanaman sebatas pinggang dan itu semakin langka karena gas belerang beracun yang membuat tumbuhan tidak bisa untuk tumbuh di puncak. Hingga akhirnya kami semua sampai. Para gadis bersorak, saling memeluk, melompat dan walau napas masih berat, mereka segera mengeluarkan ponsel mengambil foto pemandangan yang ada. Seolah rasa lelah itu seketika hilang perlahan, sementara kami para laki-laki hanya bisa menarik nafas panjang, menetralkan nafas, saling melempar pandang, tersenyum dan terasa penuh kemenangan.
Aku bersyukur di balik perjuangan yang menurutku tidak main-main, akhirnya puncak Ciremai kembali kuinjakan lagi. Berdiri kedua tanganku masukkan dalam saku jaket, memandang alam sekitar, menikmati keindahan alam yang tidak semua orang bisa merasakannya. Gunung memanglah indah, tidak menakutkan. Hanya saja setiap tempat memiliki rahasianya sendiri. Ciremai tidak jauh indah seperti gunung yang lain, tetapi alam menyimpan banyak hal misterius yang ketika kita diberi kesempatan untuk melihatnya, itu akan menjadi cerita berbeda selanjutnya. Aku mendekati Cindy yang siap berselfie, tiba-tiba saja dia menurunkan tangan. Tatapan senyum yang siap ditangkap kamera itu hilang ketika aku datang. Masih marah? Maafin gue kalau salah. Gue gak bermaksud nyakitin lo. Ku sentuh tangan berbalut jaket itu, namun dia melangkah ke depan sedikit mendekati jurang, padahal aku tahu dia hanya menghindariku. Van, kalau lompat dari sini mati nggak ya? Apa? Dahiku mengkerut tak paham, sedang dia tersenyum yang begitu dipaksakan. Maksud lu apa? Gue cuma berpikir bentar lagi kita tunangan. Tapi lu udah berubah sebelum itu. Berubah? Maksud lu? Ku tarik tangannya dari belakang sini agar dia menjauh dari bibir jurang serta ingin tahu maksud ucapannya. Lu berubah, Van, gak asik kayak dulu. Gue cuma khawatir perasaan lu makin berubah dan saat kita udah nikah. Gue cuma gak mau jadi janda. Bukannya selama ini lu yang berubah, lu yang selalu emosian, dan lu yang selalu nganggap gue salah. Lu pikir gue emosi tanpa alasan? Emang dasar aja lu mungkin udah gak sayang. Dia mulai merasa semua perkataannya tidak sesuai. Sejenak merasa harusnya aku yang berkata demikian. Aku mengusap rambut, menarik nafas, mencoba untuk tidak memperkeruh keadaan. Maafin gue kalau gue berubah akhir-akhir ini. Gue pastiin gak akan nyakitin lo sampai kita nikah. Kalau gue nyakitin lo boleh hukum gue. Kuusap acak secara pelan rambutnya. Dia tampak melunak tapi tetap diam. Ku pandang dalam raut wajah diam itu. Seketika tertangkap olehku seperti ia memikirkan sesuatu. Gue ke yang lain dulu. Cindy pamit bergabung dengan Ulwa, Susi dan Ella yang sedang duduk minum dan makan sosis sambil menunggu sunrise. Ulwa melihat ke arahku saat Cindy berjalan ke arah mereka. Aku dan dia bertemu tatap cukup lama sampai pikiran lucu melintas bahwa Ulwa masih menyimpan rasa. Aku menggeleng berbalik melihat cahaya jingga di ujung sana. Gak mungkin. Sunrise muncul dalam keindahan ini. Aku berkata dalam hati memohon pada Allah, berikan aku petunjuk tentang bagaimana rasa aku bermuara. Ada sebuah kalimat yang cukup kuingat, itu kubaca dalam salah satu buku dongeng saat kecil. Ketika puluhan atau banyak orang yang berada dan berkumpul dalam satu tempat, maka beberapa di antaranya bukanlah manusia, namun jin yang menyerupai dan ikut berkumpul di sana. Tanpa sengaja aku mengamati setiap orang yang ada, semuanya tampak baik-baik saja sampai lagi-lagi tengkuk mulai meremang. Dan naluri berkata jika kamilah yang sedang diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Pada jam 10:30 siang kami telah sampai di tempat camp. Di sana sebelum berkemas untuk turun, kami membuat makan siang terlebih dahulu. Makan siang selesai sekitar jam 1 siang, duduk dan ngobrol terlebih dahulu. Sampai tiba-tiba Cindy mengajak Ulwa pergi sebentar. Temenin juga Mbak Ulwa. Kemana Mbak? Pipis. Ulwa bangun, dia berjalan pergi bersama Cindy. Selang beberapa waktu lama tidak kembali dua gadis itu, aku berinisiatif menyusul sampai Ulwa kembali lebih dulu dan memanggilku. Ya Van, sini. Ada apa? Sini. Tampaknya dia ingin menyampaikan sesuatu, yang lain pun tampak memperhatikan. Tapi tidak ada yang bertanya ada apa dan kenapa. Cindy mana? Ada di sana. Ulwa lalu kembali menatapku, menyuruh aku cepat menghampirinya dengan tatapan itu. Aku berjalan menghampirinya, dia menarik tanganku sedikit menjauh dari area camp. Tapi tidak terlalu jauh karena tetap terlihat pucuk-pucuk atap tenda. Van itu. Cindy ngapain di sana? Lo perhatiin lagi deh. Gue udah ajak dia buat balik ke tenda, dia bilang bentar-bentar dulu.
Aku terkejut bagaimana dia tersenyum manis, selalu asik lagi berbicara seolah sedang balas tanya. Lo tunggu sini. Ulwa mengangguk, ada sorot ketakutan di matanya. Aku bergegas menghampiri Cindy, berjalan pelan dan hati-hati. Puluhan mata itu tersentak melihat ke arahku. Beberapa dari mereka lari dan melompat naik ke pohon. Cindy. Sampai aku berhasil menyentuh pundak Cindy, dia menoleh kaget melihat aku tiba-tiba ada di sana. Kok lu di sini? Harusnya gue yang nanya, lu ngapain di sini? Ngomong sama monyet? Lu gak sopan ngatain orang monyet. Apa? Mereka itu warga sini yang kebetulan pulang nyari kayu sama rumput tahu. Astagfirullah. Lo lihat lagi mereka baik-baik. Cindy kembali melihat ke arah para monyet yang kini hanya tinggal 5 ekor. Duduk secara acak, dia memperhatikan kami dari jarak sekitar 6 langkah. Wajahnya berubah bingung, dia menatapku. Tadi gue ngobrol sama orang, Van. Mereka bahkan sempat ngasih tahu gue kalau kita ada yang ngikutin. Lagi tubuhku bereaksi merinding, aku hanya menggeleng. Istighfar, Sin. Kok bisa lu lihat monyet jadi orang? Gue gak bohong, Van. Iya, tapi lihat. Mereka Aku terpaku, bukan aku saja, tapi Cindy dan Ulwa yang masih berdiri di kejauhan pun seperti melihatnya. Sekitar jarak 10 meter dari tempatku dan Cindy berdiri, ada sosok pocong berkafan hitam, tingginya sekitar 2 meter, sedang berdiri di tengah semak membelakangi kami. Entah hanya kebetulan atau hanya perasaanku saja, suasana menjadi senyap. Semilir angin yang tadi terasa kini hilang, daun-daun bergemerisik mendadak tenang. Benar-benar senyap, seperti kami beralih ke ruang yang kedap suara. Detak jantung yang memburu menjadi satu-satunya suara yang terdengar oleh telinga sendiri. Mau dibuat berpikir sepositif apapun, apa yang tengah di depan mata begitu terlihat nyata. Bila biasanya pocong berkain kafan putih, ini justru berkafan hitam ditambah tingginya yang tidak biasa. Aku menelan ludah. Cindy masih tetap berdiri di sampingku. Ulwa juga tetap berdiri di kejauhan sana. Sama-sama diam, tidak ada suara teriakan seperti yang aku sempat bayangkan. Perlahan aku raih pergelangan tangan Cindy, lalu mulai berjalan mundur. Kemudian ku tarik membawanya berlari. Ulwa, lari! Saat kami lari melewati Ulwa, aku pikir dia akan ikut berlari. Ternyata dia hanya diam, mematung, pandangannya tidak teralihkan dari sosok pocong itu. Aku tinggalkan sejenak Cindy untuk kembali berlari menghampiri Ulwa yang syok. Setelah aku tarik tangannya, baru dia sadar bergerak. Kami berlari menuju area camp dengan aku yang paling belakang. Sebelum benar-benar sampai ke tempat tenda, 2 gadis itu aku tarik masing-masing tangannya, membuat mereka terpelanting dan hampir jatuh. Sebab ku tahan mendadak dari belakang saat tengah lari. Tampak mimik wajah bingung keduanya dengan wajah yang tampak pucat karena mungkin saking takutnya. Sebentar, gue mohon sama kalian jangan cerita soal ini ke yang lain. Kenapa? Di tengah nafas yang tersengal-sengal, 2 mata gadis itu kuperhatikan melihat ke arah belakang tubuhku, sedang memastikan apakah pocong itu mengejar atau tidak. Aku ikut menoleh ke belakang, semuanya tampak aman. Pokoknya nggak boleh, ingat. Jangan ceritain apapun yang kalian lihat di gunung ini. Kalau kita udah turun, boleh. Tapi kalau masih di sini, tolong jangan. Itu bakal buat yang lain kepikiran, panik dan khawatir. Dan imbasnya kita turun juga pasti bakalan buru-buru karena ketakutan. Sedangkan jalur pendakian ini cukup panjang. Ada jalur yang gak bisa buat kita lewati cepet-cepet, ingat kan? Ulwa dan Cindy terpaksa mengangguk. Kepanikan tetap tidak terlihat hilang dari pendar mata mereka. Aku paham, namun keselamatan itu lebih penting. Juga setidaknya mereka mendengarkan perkataanku. Kami berjalan dengan lemas kembali menemui teman yang lain. Dari mana sih, lama banget? Dito bertanya, aku sempat kebingungan menjawab. Beruntung Cipto langsung menyela dan mengajak untuk segera turun. Ya udah langsung turun aja yuk biar nggak kejebak malam kelamaan nanti. Kami mulai turun. Cindy saat ini berjalan di depanku, sementara yang paling belakang adalah Bagas. Aku cukup lega karena Ulwa dan Cindy tidak menceritakan pada siapapun terlebih dahulu
tentang apa yang tadi kami alami. Sampai hari sudah gelap, azan maghrib saja sudah terlewat. Sekitar pukul 9 malam kami baru sampai di pos Pangalap. Di sana kami beristirahat. Van, temenin gue, pengen pipis. Kali ini Cindy tidak meminta ditemani oleh Ulwa, melainkan langsung meminta olehku. Aku bangun melepas tas carrier dan pamit pada yang lain. Bentar ya. Hati-hati. Gak usah jauh-jauh, Sin. Kataku ketika Cindy yang berjalan di depanku terus saja mencari tempat untuk buang air. Dikit lagi. Udah di sini. Lo agak jauh terus balik badan. Cindy berjongkok tenggelam di semak-semak. Aku berbalik membelakangi. Kulihat batang-batang pohon dan bahkan berpikir tanya nanti kami akan sampai base camp jam berapa. Sambil menunggu baru menyadari aku tampak seperti semut di dalam rumput. Hutan ini benar-benar seperti salah satu bukti bahwa manusia tidak jauh berbeda dengan hewan kecil lainnya. Teringat penampakan pocong sebelumnya, bergidik ngeri merinding sendiri. Ternyata siang-siang saja makhluk seperti itu bisa menampakkan diri sejelas itu. Aku terdiam langsung kembali berbalik dan menyeret senter ke arah semak yang tadi sempat Cindy hilang dari pandangan karena berjongkok. Begitu ku sadar Cindy cukup lama, akhirnya aku memanggil. Cindy, udah belum? Lama banget. Ayo, yang lain udah nunggu. Tidak ada jawaban. Aku penasaran dan melangkah pelan ke tempatnya tadi. Cindy, jangan bercanda. Gue samperin nih kalau lo nggak nyaut. Hening makin penasaran, nekat mendekati ke tempat itu. Kusorot cahaya headlamp dan senter ke arah sana. Panik Cindy tidak ada. Cindy, lo di mana? Aku sorot acak cahaya di sekitar bersama rasa khawatir, takut, panik perlahan mulai menjalar. Cindy, gak lucu kalau lu marah. Terus ngumpet hanya karena pengen ngerjain gue kayak gini. Gak lucu sumpah. Lu di mana, Cindy? Aku melihat ke arah tempat teman-teman yang lain, berpikir tidak mungkin Cindy kembali lebih dulu karena jelas aku di sini menunggu. Tetes-tetes air mulai turun, aku semakin tidak karuan, bahkan rasanya hampir menangis karena khawatir. Akhirnya kuputuskan untuk mencarinya sebentar. Aku hanya khawatir saat aku kembali ternyata Cindy masih berada di sekitar sini. Cindy! Sembari terus menyerukan namanya, aku menyibak daun-daun, semak-semak, takut Cindy ternyata tiba-tiba pingsan dan tubuhnya tenggelam oleh tumbuhan. Namun benar-benar tidak kutemukan lagi. Aku melihat ke arah tempat teman-temanku menunggu, sempat berpikiran untuk kembali. Tapi takut Cindy masih ada di sini dan tidak sadarkan diri. Lalu aku akan menjadi orang yang menyesal karena meninggalkannya pergi. Hujan mulai turun, aku rela basah dan tidak menyerah memanggil nama gadis itu sampai kulihat semak-semak bergerak. Lalu seperti ada yang menyibak. Cindy! Sambil menyorot senter ke arah sana, aku berjalan maju perlahan, akan tetapi langkahku berhenti. Ketika aku lihat sosok hitam dari arah acak berjalan cukup cepat menghampiri cahaya yang berasal dariku. Mendelik aku panik berbalik dan lari. Babi hutan itu mengejar sampai kuputuskan naik ke salah satu pohon yang dahannya cukup banyak sampai bawah. Tak menyulitkan untuk memanjat. Hewan hitam setinggi anak sapi baru lahir. Juga 2 taring panjang yang timbul keluar dari sisi mulutnya tersebut bersuara. Ada 3 ekor dan mereka mengepung pohon yang aku naiki, berkumpul di situ mendongak berusaha naik tapi tidak bisa. Hujan belum juga reda, aku mulai kedinginan di atas sini. Tidak menyerah, aku kembali menyorotkan cahaya ke arah acak. Masih mencari keberadaan Cindy, khawatir. Di bawah sana pun 3 ekor babi masih belum beralih untuk mencari mangsa lain. Mereka berjalan melingkari pohon dan berisik entah sampai berapa kali mencoba naik. Kulihat jam melingkar di tangan, sudah hampir 1 jam aku meninggalkan teman-teman dan mencari Cindy. Namun justru terjebak sial seperti ini. Kuusap wajah berkali-kali karena air hujan. Aku juga mulai khawatir keberadaanku di atas pohon ini akan memancing kilat. Namun Tuhan masih memberiku perlindungan dan menurunkan hujan yang tidak disertai petir. Pohon yang tidak terlalu jauh dari pohon yang aku naiki menarik perhatianku. Bukan aku melihat burung, tapi dalam gelap ini saat cahaya senter melewati pohon itu, rasanya aku melihat bayangan berdiri di pucuknya seperti siluet manusia.
Tetapi ketika ku arahkan pas cahaya ke tempat itu lagi, tidak ada bayangan atau orang yang berdiri seperti sebelumnya. Aku menggeleng berpikir itu hanyalah halusinasiku yang mulai kedinginan. 3 ekor babi di bawah sana akhirnya menyerah. Satu persatu mereka pergi meninggalkan pohon yang sekitar setengah jam mereka tunggu. Aku bernapas lega, perlahan mulai turun dan begitu berhasil melompat, ada sesuatu yang tertangkap oleh ekor mata dari salah satu arah di kegelapan sana. Aku langsung mengarahkan cahaya ke arah tersebut. Mataku membelalak melihat Cindy yang sedang berjalan di tengah-tengah rombongan monyet. Astagfirullah, Cindy! Bergegas aku lari mengejarnya, menarik lengannya dari belakang, membuatnya berhenti. Monyet-monyet yang berjalan bersama Cindy berlari, lompat menghindariku. Cindy, lu mau kemana? Gue nyariin lu. Dia menunduk, aku mengguncang pelan pundaknya lalu menangkup sebelah wajahnya dengan satu tangan. Sin, lu gak apa-apa kan? Meski aku sangat merasa lega karena Cindy sudah aku temukan, ada satu hal lagi yang membuatnya karena semua pakaiannya kering sedangkan aku basah kuyup seperti ini. Yang jadi pertanyaanku adalah, dia berlindung di mana saat hujan? Aku membuang nafas panjang dan berniat mengajaknya kembali sampai kurasakan ada sesuatu yang merayap dari belakang punggung naik dan berhenti di atas pundakku. Kali ini bisa kulihat secara jelas bagaimana tangan bergerak dengan kulit melepuh atau kulit yang busuk berwarna pink beserta bentol-bentol putih berisi nanah. Kuku hitam sepanjang 10 cm bergerak-gerak di atas pundak hampir seperti orang yang sedang memainkan sebuah piano secara pelan. Dadaku kembang-kembis, mataku tidak lepas dari tangan itu. Imajinasi mulai bermain, membayangkan jika tangannya saja seperti itu lalu bagaimana dengan wujudnya. Aku berteriak kencang sambil berjingkrak geli melepaskan diri lalu secepatnya berbalik. Dan tidak ada siapa-siapa di belakangku. Ayo kita harus cepat. Aku menoleh ke arah Cindy tadi berdiri, kaget ketika Cindy juga hilang. Bagi orang kikuk, aku berputar di tempat sembari meneriakkan namanya panik. Seketika tubuhku lemas. Kesal, sadar tengah dipermainkan oleh penunggu gunung ini, aku bernafas rakus. Berkecak pinggang lalu menyisir rambut yang basah dari depan ke belakang dengan jari tengah secara frustasi. Bangke, bangke. Astagfirullahaladzim. Sampai aku tertegun ketika mendengar suara yang sangat aku kenal. Yovan. Jarak 15 meter aku melihat cahaya senter tersorot acak seraya teriakan memanggil nama aku. Oi, gue di sini. Sengaja ku hidupkan lalu matikan senter yang aku bawa secara berkala ke arah mereka sebagai pertanda memberitahu lokasiku berada. Yovan, itu loh. Cipta mengarahkan senter ke arahku. Aku berlari menghampiri mereka dengan hati-hati. Bro, lu kemana aja? Bikin khawatir kita aja lu. Cipta menepuk bahuku dengan senyum lega. Iya nih, Yovan bikin takut. Ulwa ternyata ikut mencariku. Lu baik-baik aja kan? Lu kehujanan? Gue baik-baik aja, tapi Cindy hilang. Gue nyari dia terus dikejar babi sampai naik ke pohon. Babi? Ulwa tampak terkejut, lalu menyorot cahaya ke sekitar. Tahu kalau dia takut akan segera berkata, udah gak ada, mereka udah pergi. Langsung saat itu dia bernapas lega dan mematikan senter. Setelah itu terlihat tatapan Cipta dan Bagas yang menurutku tatapan orang yang aneh. Gue serius, Cindy hilang, kita harus nyari dia. Bentar-bentar bro, sabar dulu. Apalagi? Lu bilang Cindy hilang? Iya. Cindy dari tadi gak lama setelah kalian pergi, dia balik sendiri ke kita sambil nangis-nangis. Dia bilang lu yang ninggalin dia. Apa? Bagas dan Ulwa mengangguk, memperkuat perkataan Cipto. Sekarang aku yang memandang ke arah mereka dengan tatapan yang aneh. Benar, Cindy sudah kembali. Cindy ada di sana. Saat aku kembali, dia tampak melihatku dengan tatapan yang entah. Aku juga bingung, tapi dalam dada Cindy jika pikiranku liar benar. Entah harus seperti apa aku harus bersikap. Saat aku datang, yang lain tampak bahagia. Mereka memeluk, bahkan para gadis juga menangis haru, terkecuali Cindy. Mereka mengembuskan nafas lega karena aku tidak hilang. Sedangkan aku sengaja berjalan ke arah Cindy, lalu membungkuk memeluk kepalanya.
Gue senang lu baik-baik aja. Gadis itu tetap diam, tapi kulihat matanya memerah berkaca-kaca. Kemudian dia balik memelukku dengan erat lalu menangis begitu histeris. Aku tidak tahu kenapa dia menangis seperti ini, terharu karena aku kembali atau karena hal lain. Lu ganti baju dulu, dingin. Ini baju gue masih bersih. Kebetulan gue bawa baju ganti double. Kami melepaskan pelukan. Cindy masih sesegukan dengan aku yang berusaha mengusap air matanya perlahan. Gak usah, gue juga bawa kok. Baju lu buat nanti lu dibawa aja. Anwar tetap kekeh menawariku baju gantinya. Akhirnya aku menerimanya. Cindy menunduk menyembunyikan wajah, tapi tidak henti-hentinya mengusap sudut matanya. Ingin menanyakan sesuatu, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Anwar mengeluarkan pakaian dari dalam tas dan aku menjauh lagi sebentar untuk berganti pakaian. Kali ini ditemani Cipto. Ketika aku sedang ganti, aku bertanya pada Cipto tanpa melihat ke arahnya. Toh, Pak, bener Cindy tadi balik dan bilang gue yang ninggalin dia? Iya, dia bilang begitu, emang bener. Sambil terus berganti aku menjawab, ya lu pikir aja sendiri, gue bukan cowok gila kali. Ninggalin cewek gue di hutan kayak gini. Dan kalau gue emang ninggalin dia, ngapa gue bela-belain kehujanan dan gak balik ke kalian sebelum nemuin Cindy? Coba aja gue gak dengar suara lu bertiga tadi waktu nyari gue. Mungkin gue gak akan tahu kalau Cindy udah sama lu semua. Tak terdengar lagi jawaban tanya lagi dari Cipto sampai aku selesai mengganti pakaian basahku. Namun aku tahu diamnya Cipto memiliki pikiran yang mungkin saja sama denganku. Sama-sama bingung. Bingung apa yang tengah terjadi pada kami berdua sebenarnya. Atau mungkin bingung perkataan siapa yang harus dipercaya. Cipto beberapa kali kulihat melihat jam tangan. Lalu tak lama setelahnya dia berkata, kita istirahat dulu buat makan sama minum ya. Tak lama Anwar juga ikut melihat jam pada ponselnya. Udah jam 10 malam. Kita turunnya masih jauh, apa mau ngecamp semalam lagi? Logistik gimana, Ul? Masih banyak gak? Saat aku melihat ke arah Ulwa yang sedang duduk berjejer di sisi Dito, aku tak sengaja memergoki Dito tengah menatapku cukup lama. Ketika mata kami bertemu, dia langsung mengalihkan pandang dan malah mengambil ranting kecil di sisi kakinya memainkannya.